Ada satu benda yang bikin kita ngerasa dewasa sebelum waktunya. Bukan dompet, bukan motor, bukan kunci rumah, tapi BlackBerry. HP yang bentuknya beda, nggak ada layar sentuh, tombolnya banyak, ketikannya keras, dan setiap bunyi kliknya bikin lu ngerasa penting. Gue masih ingat pertama kali pegang BlackBerry, bentuknya tegas, trackball kecil, tombol QWERTY yang padat, dan kalau ngetik, bunyinya kayak mesin kecil yang kerjanya cepet. BlackBerry bukan cuma alat komunikasi, dia simbol lu udah naik level. Udah bukan SMS lagi, udah bukan pulsa per karakter lagi, tapi obrolan panjang, gratis, real time, sepuasnya. Gue masih inget, kalau ada yang baru beli BB, pertanyaan pertama pasti, PIN lu berapa? Bukan nomor lu berapa, tapi PIN. Satu rangkaian angka yang nempel di identitas kita. Dan semua komunikasi mulai dari situ. Chat yang panjang, status aneh-aneh, tulisan yang gaya banget, penuh simbol, angka, huruf besar yang kecil, gak jelas, QMU, DIMANA atau LOEJAHAT BAN 9 ET SICH. Alay banget. Tapi di masa itu ekspresi, itu bahasa, itu cara kita mengekspresikan hal-hal yang belum bisa diucapkan langsung. BlackBerry itu perangkat pertama yang bikin kita ngerasa punya ruang sendiri di ruang digital. Punya gaya nulis sendiri, punya status sendiri, punya broadcast sendiri. Semuanya terasa personal. Tiap hari kita update status kayak pengumuman publik. Tapi kode-kode, sindiran, isi hati. Kayak lelah tapi gak boleh nyerah. Gak usah nyari. Kalau gue penting pasti dicari. Atau yang klasik banget nih, PM aja. Dan satu hal yang gak bisa dilupain. Ping! Deternya keras, hurufnya kapital, ada tanda serunya 2, 3 malah. Kadang munculnya berulang kali, ping 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 ping. Kalau lu nggak balas, siap-siap dihujani ping. Kayak dicolek dari jauh, tapi lebih maksa, lebih nyolot. Dari situ, kita belajar kalau komunikasi digital itu keras. Kalau lambat balas, bisa dibilang sombong. Kalau nggak balas, bisa dicap nggak peduli. Kita jadi orang yang terus waspada, HP nggak boleh jauh, harus standby. Siap balas, siap ditanyain. Tapi dari semua itu, yang paling lama nempel, yang bahkan masih terbawa sampai sekarang adalah 2 huruf kecil, D dan R. Delivered, read. Huruf yang kelihatannya nggak penting, tapi bisa bikin lu mikir semalaman. Gue masih inget rasanya ngetik panjang, mikirin kata-kata, terus dikirim. Muncul nih, D. Lalu, diem. 5 menit, 10 menit, setengah jam, masih D. Lalu tiba-tiba jadi R. Tapi nggak ada balasan. Dan lu langsung mikir, kenapa ya? Dia marah? Apa gue salah ngomong? Atau dia cuma nggak peduli aja? Padahal nih kadang, orang itu lagi capek, lagi bingung, lagi nggak tahu harus jawab apa. Tapi R bikin kita merasa ditolak. Padahal dia cuma diem. BlackBerry ngenalin kita pada sesuatu yang belum pernah kita alami sebelumnya. Kita tahu terlalu banyak, tapi tanpa penjelasan. Kita tahu dia udah baca, tapi nggak tahu dia ngerasa apa. Nggak tahu dia mau ngomong apa. Nggak tahu juga dia lagi bingung. Tapi otak kita udah lari kemana-mana. Sebelum BBM, nggak ada yang peduli soal balas cepat atau nggak. Kalau nggak dibales, ya udah. Mungkin sibuk, mungkin ketiduran kali. Tapi setelah D dan R, diam jadi loud, diam jadi tanda, diam jadi sinyal yang kita artikan sesuka hati. Dan gue pernah ada di 2 sisi. Gue pernah nungguin R yang diam. Dan gue juga pernah jadi R yang gak balas-balas. Bukan karena gak peduli, tapi karena belum bisa jawab. BBM bukan cuma ganti cara kita ngobrol. Dia ganti cara kita berpikir tentang komunikasi. Kita mulai pakai logika. Kalau dia balasnya cepat, berarti dia sayang. Kalau dia balasnya lama, berarti dia gak peduli. Padahal, manusia tuh lebih kompleks dari itu. Tekanan makin tinggi. Semua orang harus cepat, harus jelas, harus responsif. Kalau enggak, lu dianggap berubah. Lu dianggap dingin, lu dianggap beda. Dan itu masih kebawa sampai sekarang. Ada centang biru, ada lasin, ada typing. Tanda-tanda kecil yang bikin kita terus baca situasi, terus menebak, terus menerka. Kita sendiri juga sering buka chat, baca, dan diem. Karena lagi males, lagi mikir, lagi pengen sendiri. Tapi giliran orang lain yang kayak gitu, kita kecewa. Gua rasa BlackBerry ngasih kita pelajaran yang gak ditulis di manual book. Bahwa komunikasi itu bukan soal secepat apa lu bales, tapi seberapa siap lu beneran hadir dalam obrolan itu. Ada satu masa, gue suka ngetik panjang banget, nulis curhat, cerita, nanya kabar, gombalan dikit, lalu dikirim dan nunggu. Lama banget. Akhirnya balasannya datang. Isinya cuma,
WK, itu doang. Dan itu cukup buat bikin lu ngerasa kayak ditampar. Tapi ya, itu bagian dari pengalaman tumbuh bareng teknologi. Kita belajar bahwa kejelasan gak selalu menenangkan, bahwa tahu segalanya justru bisa bikin capek, bahwa kadang lebih baik gak tahu daripada overthinking. BlackBerry sekarang udah gak ada, device-nya berhenti diproduksi, BBM-nya dimatikan, tinggal kenangan. Tapi warisannya masih ada. Ping berubah jadi spam call. Tulisan alay pindah ke status. D dan R berubah jadi centang biru. Tapi luka kecil yang ditinggalin masih terasa. Mungkin yang lu kirim itu udah sampai, mungkin udah dibaca. Mungkin orangnya juga ngerasa sesuatu, tapi belum bisa jawab. Dan itu tuh gak apa-apa. 2 huruf kecil itu gak harus jadi vonis, gak harus jadi kesimpulan. Kadang mereka cuma jeda sebelum sesuatu yang jujur akhirnya ditulis. Yang bikin kita nunggu bukan pesannya, tapi harapan di baliknya. Dan itu yang bikin 2 huruf kecil, D dan R, jadi sebesar itu di kepala kita. BlackBerry ngajarin kita bahwa makin banyak lu tahu, gak selalu makin lega. Kadang lebih baik gak tahu, biar lu gak mikir terlalu jauh. Kadang orang diem bukan karena gak peduli, tapi karena dia belum tahu cara terbaik buat hadir. Kalau lu pernah ngerasain semua ini, menunggu, berharap, bikin status kode, balasan ping yang nyolot, tulisan alay yang penuh emosi. Lu pernah hidup di zaman BlackBerry, dan itu bukan cuma soal HP. Itu soal masa di mana kita belajar tentang rasa, tentang jeda, tentang apa artinya didengerin, walau cuma lewat 2 huruf kecil. By the way, gua Inos, sampai jumpa di cerita berikutnya.